Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Ilen Anika Sarit Sarumaha SCMM dengan NIM 1020224006, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran dengan judul materi penyajian data diagram, macam-macam diagram dan karakteristiknya, diagram batang, dan diagram lingkaran untuk mata kuliah Biostatistika dengan dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Penyajian data diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam biostatistik untuk memvisualisasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Diagram digunakan untuk menampilkan hubungan antar variabel, menunjukkan pola distribusi data, serta membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis statistik. Macam-macam diagram dan karakteristiknya. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok disebut diagram batang. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar atau sumbu tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Kedua, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lain-lain. Pada diagram garis terdapat dua sumbu, yakni sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan kuantum atau nilai data, nilai, jumlah, biaya, pendapatan, dan sebagainya. Penyajian data menggunakan gambar garis-garis lurus. Ketiga, diagram lingkaran. Untuk menggambar diagram lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor atau juring. Banyak sektor dalam lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan besar sudut pusat untuk masing-masing sektor sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi. Contohnya sebagai berikut, bisa kita lihat bersama. Keempat, diagram lambang. Diagram lambang sangat cocok untuk menyajikan data kasar sesuatu hasil sebagai alat visual bagi orang awam. Setiap satuan dijadikan lambang sesuai dengan macam datanya. Diagram peta atau kartogram. Diagram peta sangat cocok untuk menyajikan data yang ada hubungannya dengan tempat kejadian. Salah satu contoh yang terkenal ialah peta perakiraan cuaca yang disiarkan oleh TVRI setiap malam setelah acara dunia. Inilah contoh diagram petanya atau kartogram. Baik, sekarang kita masuk tentang contoh soal kasus. Sebuah survei dilakukan terhadap 100 mahasiswa Prodi Manajemen Informasi Kesehatan di sebuah perguruan tinggi. Survei ini bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa dalam bidang peminatan yang tersedia di Prodi MIK. Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa memilih peminatan sebagai berikut. Bidang peminatan ada 5, yaitu Sistem Informasi Kesehatan, jumlah siswanya 35 orang, Manajemen Rekam Medis jumlahnya 25 orang, Statistik Kesehatan jumlahnya 20 orang, Kodifikasi dan Pengkodean jumlahnya 15 orang, dan Epidemiologi Kesehatan jumlahnya 5 orang. Jadi total keseluruhan jumlah siswa sebanyak 100 orang. Maka untuk menentukan bagaimana cara membuat diagram batang dari kelima bidang peminatan tersebut sesuai dengan jumlah siswa 100 orang, kita menggunakan diagram batang melalui aplikasi Excel, Microsoft Excel, sehingga bisa kita melihat bagaimana perbandingan diagram batang sesuai dengan jumlah siswa, sesuai dengan bidang peminatan. Bisa kita lihat bersama bahwa inilah diagram batang tersebut. Kalau untuk memindahkannya ke dalam PPT atau ke dalam bentuk Canva untuk
tampilkan, maka setelah kita menyelesaikan di Excel, baru di Canva tersebut akan ada export data. Maka kita pilihlah data yang kita buat tersebut apakah dari Excel, sehingga data tersebut yang sudah kita download akan diunggah ke dalam halaman yang sudah kita tentukan. Seperti inilah hasilnya. Nomor 1 itu adalah sistem informasi kesehatan. Nomor 2, manajemen rekam medis. Ketiga, statistik kesehatan. Keempat, kodifikasi. Dan kelima, pengkodean. Fungsi diagram berbentuk batang, vertikal atau horizontal, fungsinya menampilkan data perbandingan antar kategori. Inilah contoh diagram batang yang sudah saya kerjakan di Excel, yang sudah saya pindahkan ke Canva. Inilah grafik nilai peminatan mahasiswa. Bisa kita lihat bersama urutan yang paling tertinggi hingga sampai yang terendah. Jadi yang tertinggi adalah sistem informasi kesehatan dan yang terendah adalah epidemiologi kesehatan. Selanjutnya diagram lingkaran. Sama seperti dari awal bahwa diagram lingkaran yang sudah saya buat ini itu saya ekspor dari Excel yang sudah saya buat sebelumnya, sehingga langsung dibaca oleh Canva tersebut dan langsung dibuat lingkarannya. Diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor fungsinya menunjukkan proporsi atau persentase setiap bagian dari total keseluruhan. Inilah diagram lingkaran yang sudah saya buat di Excel dan saya copy, saya pindahkan ke slide Canva sehingga bisa kita lihat lebih jelasnya grafik nilai peminatan mahasiswa, bahwa yang lebih tertinggi adalah sistem informasi kesehatan dengan jumlah 35% kuadrat. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya bagikan materi kepada kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih.